Hey yo, what's up everybody? Welcome back to the Central Boys bersama Feral K dan kalian pasti tahu ya, marketnya turun, Bitcoin 26.000 US, terus ada berita UST, Terra Luna yang sekarang lagi bobrok gitu ya. Kalau seandainya bagi kalian yang ya kalian pasti tahu lah ya kenapa ini UST lah gitu-gitu kalian pasti tahu. Nah, tetapi gue akan jelasin ke kalian secara detail ya kenapa bisa turun gitu. Kenapa Luna bisa membuat harga Bitcoin turun keras, oke? Okay? Nah, and first, gue akan kasih tahu kalian apa sih itu Terra dan Luna? Nah, Terra dan Luna kalian bisa lihat sendiri mereka ada white papernya crypto project di mana mereka yang mengeluarkan sebuah stablecoin yang namanya UST. Kalian pasti tahu UST, which is an algorithmic stablecoin. Gue bakal repeat, itu algorithmic stablecoin. Dan itu mereka beda sama fiat backed stablecoins yang contohnya USDT, BUSD, dan sebagainya itu. Kalau seandainya fiat backed stablecoins, mereka ada cash reserves, ya kan? Mereka ada simpenan untuk sebagai kolateral untuk harga agar harga stablecoinnya itu tetap stabil di $1. Kita ambil contoh di USDT yang sebelah kiri ini, mereka ada AUM-nya di sini atau Assets Under Management. Mereka ada commercial paper, which is seperti macam IOU atau enggak sebuah loan yang Tether kasih ke orang-orang dalam bentuk utang piutang dan sebagainya itu. Terus mereka ada cash juga, reserve repo notes, treasury bills. Terus di sebelah kanan ini BUSD bagi kalian yang pakai exchange Binance, kalian pasti kenal yang namanya BUSD. Nah, terus Paxos stablecoins, Pax BUSD reserve-nya ini ada cash and cash equivalents. Cash pasti cash. Cash equivalents itu seperti short-term bonds atau obligasi jangka pendek atau aset-aset yang sangat amat liquid, guys. Itu yang namanya cash equivalents. Terus 4%-nya itu US Treasury Bills. Oke? Okay? Ini adalah fiat-backed stablecoins. Kalau seandainya yang algorithmic stablecoins, mereka tidak ada kolateralnya, guys. Mereka dengan cara keep the peg-nya itu incentivize via arbitrase untuk mendapatkan profit agar uh, stablecoin tersebut bisa tetap di stabil $1 gitu. Nah, jadinya kalau yang di sini orang kayak mereka bakal ada satu koin yang stabil dan satu koin yang fluktuatif. Kalian pasti tahu yang UST itu yang stabil dan Terra Luna yang fluktuatif, guys. Nah, jadinya mereka kayak akan melakukan jual beli secara arbitrage to get the profits agar UST bisa tetap $1. Tetapi as we all know, di algorithmic stablecoin space ini semuanya always end up bad gitu loh. Everything works until they don't, karena ini berhubungan dengan market dynamic gitu, guys. Kalau seandainya orang tidak percaya sama koin tersebut, ya kita misal contohnya Luna, UST pasti bakal turun seperti what's going on right now, seperti apa yang terjadi sekarang ini. Nah, salah satu contoh besar dari the failure of algorithmic stablecoins ini adalah dari token yang namanya Iron dan Titan, guys. Kalau seandainya kalian tidak tahu, ini adalah coin pair yang Mark Cuban selalu endorse karena beliau ini sudah invest banyak banget di Iron Titan coin pair ini. Hancur deh gitu kan, tiba-tiba turun, kalian bisa lihat di sini gitu. Dari naik jebret langsung turun. Rakpul lah istilahnya. Tapi sebenarnya enggak, karena emang algorithmic stablecoin itu mereka mempunyai reputasi yang it's good until it's not gitu. Nah, terus karena Karena stablecoin ini hancur gitu, Terra Luna itu it's big gitu kan. Terra Luna USD itu besar gitu kan karena ini
besar, kalau seandainya mereka bobrok, mereka pasti juga membuat harga Bitcoin bobrok. Kenapa? Karena mereka beli banyak Bitcoin gitu, ya kan? Terra Foundation ini mereka beli banyak Bitcoin. Kenapa? Agar mereka bisa meng-rely on BTC untuk salah satu jadi peg-nya USD gitu guys. Nah, karena kalau seandainya USD turun, mereka harus jual banyak Bitcoin untuk bisa menjaga USD tersebut tetap di $1 gitu. Nah, which is kalau saya pikir-pikir ya, kalau seandainya naik good, kalau seandainya turun ya bad gitu kan guys. Nah, jadi makanya kayak the fate of algorithmic stablecoin ini selalu berakhir dengan yang namanya death spiral. Dan ini USD, it is the biggest death spiral di di history of crypto gitu guys. Nah, kalian sekarang tahu kenapa Bitcoin sekarang turun dan kenapa ini berhubungan dengan Terra Foundation. Nah, ini ada tweet dari Charles Hoskinson yang sekarang sudah di-delete. Ini sebuah konspirasi bahwa company yang namanya BlackRock dan Citadel, kalau seandainya kalian nggak tahu BlackRock dan Citadel itu apa, itu adalah sebuah financial company yang banyak influence-nya gitu. It's so big. It's very big. Nah, to put into context, itu BlackRock lah yang membantu USA untuk bisa bebas dari krisis tahun 2008. Dan BlackRock ini mempunyai banyak banget real estate di Amsterdam. Dan mereka asset under management-nya itu kisaran 9-10 triliun US dollar kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, kalian bisa dicek di internet ya. Nah, oke, back to topic. Nah, si BlackRock dan Citadel ini pinjem 100k BTC dari Gemini. Gemini itu sebuah Bitcoin atau crypto exchange. Dan itu ada di loan book-nya Gemini. Mereka nge-swap 25.000 dari BTC ke USD. Nah, ini this was all done quietly in anticipation of the attack. Nah, jadi mereka ternyata plan this gitu all along. Jadi nge-swap ke USD secara diam-diam gitu guys. Nah, pas waktu time-nya udah benar, mereka telepon si Do Kwon. Do Kwon itu yang punya Terra Foundation. Bilang at Terra Foundation dan mereka bilang mau jual banyak BTC untuk USD. Nah, dia bilang karena ini large trade, mereka bilang ke dia mereka tidak mau move the market kayak tiba-tiba fluktuasi gitu guys. Dan nanya kalau seandainya dia mau beli BTC-nya dari BlackRock dan Citadel at a discount gitu untuk USD. Nah, Do Kwon took the bait gitu kan. Wah, ke bawah ini. Nah, kasih itu huge chunk of USD, maka nurunin liquidity-nya USD secara signifikan gitu. Nah, at that point, BlackRock dan Citadel itu dump semua BTC dan USD, pasang banyak short position dan jual. Nah, causing a massive slippage, yaitu kayak penurunan harga dan sebagainya, dan triggering a cascade of forced selling in both assets. Jadi tiba-tiba secara paksa BTC dan USD itu kejual guys. Dan the real problem ini, BlackRock dan Citadel itu tahu bahwa Anchor Protocol yang sebuah, kalau saya kalian nggak tahu mana tuh nih, Anchor Protocol itu sebuah kayak semacam deposito yang kasih 20% APY gitu dari mana tuh? Itu 19,5% 15% yield on deposits dari 14 miliar US dollar turun ke 8,7. Nah, karena ini banyak orang bilang kalau seandainya Luna dan Anchor USD dan sebagainya itu Ponzi scheme. Karena 20% yield on deposit itu something yang benar-benar besar gitu guys. It is crazy. To put into context,
S&P 500 aset indeksnya US itu 7 sampai 10%, 12% return per tahun at most gitu. Nah, tetapi ini sampai 19,5 sampai 20% gitu guys. Which is something yang gimana ya, kayak too good to be true nggak sih? Dan makanya orang sampai skeptis gitu guys, kayak Ponzi scheme gitu kesannya. Nah, oleh karena itu, oke, let's go back. Nah, mana tuh? Nah, mana tuh? That Anchor Protocol ini punya banyak Luna gitu, was a Ponzi scheme karena mereka offer 20% staking APY for Christ's sake ya. Sorry. Dan crash ini untuk apa bakal nge-trigger banyak withdrawal lebih banyak daripada Anchor bisa nge-repay gitu. Nah, these forced withdrawals dan selling ini bakal nge-trigger yang namanya sell off di Luna, maka penurunan breaking thus further breaking the $1 peg and wrecking the market further. Nah, jadi makanya itu karena massive sell off ke Luna, untuk keep USD stabil itu bakal susah dan bakal turun dan meresultkan sell off lebih banyak lagi dalam market BTC dan lain-lain sebagainya gitu. Dan oleh karena itu karena sell off secara a chain reaction of selling off of assets gitu guys, BlackRock dan Citadel bisa membeli BTC back secara murah gitu untuk bisa nge-repay the loan-nya atau utangnya dan bisa profit selisih harganya gitu guys. Meanwhile, billions of longs and Bitcoin VAR were wiped out. This was pure manipulation. Banyak orang yang trading, pasang long gitu, pada kena liquid gitu. Ini menurut kalian kayak gimana guys? Ini benar-benar market manipulation yang benar-benar large scale banget nggak sih? Dan banyak orang yang bilang kalau seandainya market manipulation ini tuh sama seperti pas waktu George Soros nge-short GBP atau Great British Pound pada waktu 1998 yang meresult kerusuhan 98 itu guys, unstable market crash, Asian market crash gitu guys. Nah, gue bakal kasih linknya di sini, kalian bisa baca sendiri, which is very very meticulous. Kalau seandainya kalian baca, ini very very meticulous guys, bener-bener detailnya. Ini to the point sampai gue tuh impressed banget loh. Gue bukannya kesel karena market turun, tapi ini kayak damn, bisa ya sampai bisa sepikir segitu panjang gitu guys. Nah, dan banyak konspirasi ini intinya sama sih. Kalau seandainya ini mainly the same thing. Kalau seandainya kalian bisa lihat di CryptoQuants ini, ada withdraw berapa tuh BTC. Nah, 70.000 BTC entered the exchange which is Gemini from yesterday to today. Ini berita pas waktu 2 hari yang lalu, 10 Mei 2022. Nah, tiba-tiba kalau kalian bisa lihat di sini nih ada spike ya kan, inflow Bitcoin ke exchange gitu. Nah, terus ada satu konspirasi lagi guys. Mana tuh? Nah, Terra's stablecoin atau si Dogecoin ini ternyata dia tuh Rick Sanchez, the pseudonymous co-founder of the early algorithmic stablecoin Flock Basis Cash. Jadinya it seems Dogecoin ini telah involved di banyak stablecoin gitu guys, kayak project-project algorithmic stablecoin yang eventually bakal flop gitu, yang eventually bakal turun gitu. Nah, ini menurut kalian kayak gimana nih? Ini menurut gua kayak he's just experimenting ya kan, learning process, but at the same time bikin market crash gitu guys. Holy crap. Nah, terus in unrelated news, ini tentang MicroStrategy. Ini menurut gue doesn't have anything, bukan have anything ya, have something, tetapi efeknya tidak terlalu besar. Nah, MicroStrategy ini mereka punya kalau nggak salah 119.000 Bitcoin ya kalau nggak salah ya. Tapi intinya kan kayak gini,
Mana tuh? Nah, sekian Bitcoin nih. MicroStrategy ini mereka beli Bitcoinnya itu dengan hutang, guys. Nah, karena sekarang Bitcoin harganya turun, kalau seandainya di bawah 21.000, MicroStrategy harus menjual Bitcoin tersebut untuk membayar hutangnya. Ya, semoga Bitcoin nggak ke bawah 21.000, which is very very unlikely sih. Nah, but if it happens, MicroStrategy ini harus jual segini Bitcoin. Nah, kalian mikir, kalau seandainya 129.000 Bitcoin harus terjual, Bitcoin apa nggak bobrok, ya kan? Kripto apa nggak bakal turun lagi, ya kan? Nah, gitu guys. Nah, ini menurut gua it is kind of gak almost unfeasible sih 21.000 US dollar per Bitcoin itu menurut gue is weird. Kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, terus unrelated news. Ini at the same time guys, ini Mei 12 which is today gitu. Breaking, Shanghai High People's Court telah mendeklar Bitcoin sebagai legal virtual property protected under Chinese law. Ibarat ya Bitcoin dijadikan properti yang bisa diambil atau bisa di-keep dan protect di bawah Chinese law. Kalian bisa baca di sini. Gue bakal kasih linknya di description ya guys. Nah terus ini ada meme sedikit nih. Ini orang bilang, how do I short a stable coin? Kalau seandainya, if you can, gue juga mau short stable coin. But how the bliat can you short a stable coin? Nah gitu guys. Nah I hope you all enjoy this content. Follow our socials. Bye bye.